kuliah dari dulu, emang belum rezekinya aja. Dan IPB itu sebenarnya belum ada di pilihan aku dari SMA sebenarnya. Dan aku tuh milih IPB di tahun kedua aku gap year. Dan pertama kali aku keterima di PTN tuh di IPB. Aku ngerasa berkembang banget di situ. Walaupun kayak baru 3 bulan, tapi kayak aku di situ tuh kan sebagai marketing juga. Dan di situ aku belajar tentang gimana cara bikin copywriting, terus gimana cara editing juga. Dan itu menurut aku selinear gitu dengan mungkin tujuan akhir aku atau gimana. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman yang sedang menonton podcast Eksternal Berbincang. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, aku Intan Sujirahayu dari Divisi Eksternal Galaksi 2025, mahasiswi Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB Angkatan 61. Kali ini, aku senang banget nih bisa ngobrol bareng bersama sosok yang inspiratif, punya cerita unik, dan pastinya punya penuh pelajaran bagi kita semua nih teman-teman. Oh ya, spesial banget nih karena ini adalah podcast perdana dari Divisi Eksternal Galaksi. Semoga ini bisa menjadi langkah awal yang seru dan pastinya bermanfaat bagi kita semua. Nah, harapannya ke depannya kita akan terus menghadirkan obrolan yang insightful di episode-episode selanjutnya. Oke teman-teman, langsung saja kita sambut Salsa Eka Putri. Oke, tangan dulu ya. Oke. Nah, kali ini kita akan ngobrol nih bareng Salsa Eka Putri. Nah, Salsa ini merupakan mahasiswi angkatan 61 dari Fakultas Ekonomi Manajemen dengan prodi Ekonomi Syariah di IPB University. Nah, tapi yang menarik, Salsa ini bukan mahasiswa baru yang biasa nih teman-teman. Tapi Salsa ini adalah mahasiswa dari gap year yang menunda kuliahnya selama 2 tahun. Nah, selama masa jeda itu, Salsa justru membangun pengalaman dengan penuh profesional. Ia pernah bekerja sebagai marketing officer dan credit card di koperasi dengan prestasi yang gak main-main, selalu mencapai target dan bahkan menciptakan produk keuangan yang baru. Sekarang, Salsa ini aktif di dunia startup edukasi ya, Pivot Solutions sebagai tim marketing dan event, sambil tetap produktif di organisasi kampus. Nah, dia juga pernah jadi pembicara dan tutor untuk adik-adik SMA yang sedang persiapan masuk kuliah. Nah, langsung aja yuk kita dengerin cerita lengkapnya dari Salsa tentang gap year, kerja, dan perjalanannya sampai akhirnya jadi mahasiswa IPB University. Oke Salsa, boleh dong sebelumnya perkenalkan diri kamu dan apa yang membuat kamu ini termotivasi untuk tetap semangat mengejar PTN selama 2 tahun. Nah, apakah dari awal memang mengejar IPB University atau PTN yang lain? Oke, terima kasih ya. Halo teman-teman semuanya, aku sebelumnya mau ngucapin terima kasih dulu karena udah jadi diundang ke acara Eksternal Berbincang yang Galaksi ini. Nah, kalau untuk perkenalan diri sendiri, yang sudah dijelasin tadi itu cukup udah benar semua. Dan apa sih yang bikin aku tetap perjuangin PTN ya? Karena aku ngerasa waktu kerja sebagai lulusan SMA itu, aku ngerasa masih perlu ada yang ditingkatin lagi dari diriku sendiri. Dan aku ngerasa kalau aku di sini aja, kayak aku tetap gini aja gitu. Jadi kayak aku pengen banget bisa ke PTN dan kuliah di luar kota gitu istilahnya. Dan menurut aku dengan aku jadi mahasiswa itu kan bisa, insya Allah bisa memperbaiki istilahnya karir aku ke depannya lebih baik lagi daripada emang aku stuck kerja setelah lulus SMA gitu. Jadi sama aku juga emang orangnya suka belajar gitu, jadi kayak emang mau banget kuliah dari dulu, emang belum rezekinya aja. Dan IPB itu sebenarnya belum ada di pilihan aku dari SMA sebenarnya. Padahal aku tuh milih IPB di tahun kedua aku gap year. Dan pertama kali aku keterima di PTN tuh di IPB. Jadi emang kayaknya jalannya emang di sini kuliahnya gitu sih. Nah, teman-teman, Salsa ini juga merupakan mahasiswi KIP Kuliah Merdeka. Betul. Nah, menurut Salsa nih, bagaimana KIP Kuliah mempengaruhi cara kamu memandang pendidikan dan bagaimana beasiswa ini mendorong kamu untuk berprestasi di kampus? Oke, kalau dari KIPKA sendiri ya, kita kan kalau kuliah tuh yang istilahnya bukan anak KIP gitulah, pasti kayak semua orang memandang kuliah itu hanya kewajiban kan. Iya. Nah, tapi ketika aku merasakan aku sebagai mahasiswa KIP gitu, jadi kayak bukan cuma kewajiban aja tapi sebuah amanah.
pastinya ya. Sebuah tanggung jawab yang emang harus aku laksanain juga. Jadi ketika udah dikasih amanah ya aku harus tanggung jawab gitu. Kita udah dikasih kuliah gratis, ada living cost juga, dan itu nggak semua orang bisa dapetin. Dan makanya caraku untuk bisa mengabdi lah istilahnya ya dengan cara aku aktif di luar kelas juga. Jadi kayak di samping belajar juga aku berusaha untuk aktif sehingga nanti istilahnya bisa jadi orang yang lebih baik dan bisa menginspirasi banyak orang ke depannya sih gitu sih kalau dari aku sendiri. Oke, jawabannya keren banget ya teman-teman. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah kamu pernah nih merasa diragukan atau dipandang berbeda karena status sebagai penerima KIP kuliah? Nah, bagaimana sih kamu menghadapinya ketika direndahkan atau diragukan gitu sama suatu instansi atau seseorang dari kalangan lingkungan teman kamu gitu di kampus? Pernah sih, tapi pasti semua pernah deh kayaknya, kayak bukan aku aja. Karena aku juga ngeliat temen-temen aku kayak, padahal mereka tuh sebenarnya nabung gitu kan istilahnya. Mereka tuh dapat living cost dan mereka tuh emang orangnya bener-bener ada yang ngepres makan mereka sampai dia bisa nabung. Tapi kadang mereka tuh mau beli sesuatu tuh kadang masih takut pandangan orang kan. Nah itu pasti kayak lebih relate gitu, dan padahal menurut aku selagi emang barang itu bisa bermanfaat buat kita dan buat ngebantu kuliah juga, it's okay sih. Cuman dan itu ketika kita udah membuat keputusan ya kita harus sekiranya bertanggung jawab gitu. Misalkan kita mau beli sesuatu dari uang hasil KIP, itu menurut aku it's okay, tapi emang kita harus tanggung jawab dan itu harus di apa ya kayak buat ningkatin produktivitas kita. Dan aku juga buktiin dengan misalkan aku lebih aktif di sosial media gitu, di TikTok juga aku bangun personal branding, jadi di situ ya istilahnya bertanggung jawab lah istilahnya gitu sih. Jadi ada feedback gitu ya. Bener. Untuk kayak kita dikasih uang tapi kita mempergunakan uang itu untuk apa sih gitu ya. Iya, Berarti bener. lebih kayak salah satu manfaatin uang kita ini juga untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan ya untuk teman-teman yang ada di sosial media. Betul banget. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kamu merasakan tekanan lebih dalam menjaga prestasi akademik? Bagaimana cara kamu mengelola tekanan tersebut dan tetap fokus pada tujuan akademis? Oke, kalau untuk tekanan sih alhamdulillah so far sekarang masih belum terlalu tertekan banget. Karena menurut aku minimal KIPA itu kan 2,75 ya. Kayaknya kalau kita emang serius belajar gitu sebenarnya bisa aja mencapai hal tersebut gitu. Bahkan mungkin kalau orang-orang yang emang pintar-pintar mereka itu bisa bahkan lebih gitu. Bahkan ada yang sempurna juga, teman-teman aku banyak juga. Jadi kayak di situ gimana aku tetap on track gitu ya, fokus ke akademik, yaitu kembali lagi kayak tujuan kita kan sebenarnya kuliah itu untuk belajar kan. Dan di situ mau segimana pun sibuk apapun kita emang harus fokusin ke akademik gitu. Jadi kayak sebisa mungkin jangan disepelekan, dan IPK juga kan sebagai syarat KIP juga. Jadi itu juga jadi motivasi aku, emang kita dituntut untuk secara akademis tuh oke gitu. Jangan ninggalin kewajiban ya pastinya. Betul banget. Selanjutnya nih, sebagai mahasiswa penerima KIP kuliah, bagaimana kamu mengatur waktu dan energi antara kuliah, kegiatan organisasi, dan kehidupan pribadi? Apalagi kamu jadi content creator nih. Nah, gimana nih cara kamu manajemen waktu? Pasti kan sibuk banget nih, apalagi mau masuk fakultas. Iya betul, ada ospek-ospek Iya. ya, ada. Nah kalau misalkan aku manajemen waktunya sih biasanya juga aku tuh emang kegiatan rutin tuh di pivot kan sebagai marketing, terus juga emang aku kalau bisa upload konten TikTok tiap hari, ya minimal sehari satu gitu. Terus sama ada juga aku baru join organisasi gitu. Nah ya paling aku manajemen waktunya itu kayak di H-1 sebelum acara itu, misalkan sebelum kegiatan emang harus udah dipersiapin. Dan emang tiap malam tuh besok ngapain aja nih, jangan sampai ada yang bentrok-bentrok gitu. Dan yang paling penting emang konfirmasi sih, misalkan kita emang nggak bisa datang atau nggak bisa memenuhi tanggung jawab itu kita konfirmasi gitu, itu penting banget. Jadi kalau manajemen waktu itu sih, dan jangan lupa tetap fokus ke akademik juga gitu. Sebisa mungkin cek-cek terus kelas lah, IBB kelas gitu, kayak ada tugas-tugas apa gitu, jadi harus diselesaikan itu karena takutnya nyesel di akhir sih gitu. Iya, kalau dari aku sendiri gitu. Ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, selain dari pendidikan formal di kelas, keterampilan apa yang kamu kembangkan melalui pengalaman di luar kelas, dan bagaimana keterampilan ini membantu kamu dalam mempersiapkan diri untuk karir masa depan? Oke, mungkin aku sedikit cerita ya. Aku baru join organisasi namanya Dual Do Good FEB University. Itu tuh benar-benar apa ya,
jadi jembatan gitu sih antara gap di kuliah sama di dunia kerja. Jadi kalau misalkan aku ngerasa berkembang banget di situ, walaupun kayak baru 3 bulan, tapi kayak aku di situ tuh kan sebagai marketing juga. Dan di situ aku belajar tentang gimana cara bikin copywriting, terus gimana cara editing juga. Dan itu menurut aku selinear gitu dengan mungkin tujuan akhir aku atau gimana. Dan soft skill-nya itu, terus juga kayak emang aku sekarang tuh emang fokus ke marketing dan content creator gitu sih. Jadi kayak aku coba ningkatin skill editing aku, dan alhamdulillahnya dengan personal branding tuh kadang ada kesempatan yang datang ke aku, kayak bisa nambah-nambah uang jajan istilahnya gitu. Jadi kayak di samping itu ada skill aku naik, dan insya Allah bisa jadi tambah-tambahan dikit-dikit lah gitu. Sebagai mahasiswa KIP kan butuh lah lumayan gitu. Betul. Selanjutnya nih ya, sebagai penerima KIP kuliah, bagaimana kamu mengelola keuangan pribadi dan memastikan kebutuhan sehari-hari tercukupi selama kuliah? Oke, kalau dari keuangan, mungkin teman-teman aku juga pada relate gitu loh semuanya. Kayak kalau dari aku sendiri dibatasin gitu, kalau bisa sehari itu spend makan itu 20.000. Kalau bisa jangan lebih, boleh sekali-kali lebih, dan 20.000 berarti dikalikan 30 berarti sebulan 600 kan. Jadi kayak masih ada sisa beberapa itu ditabungin, dan emang kan suka ada keperluan gitu. Kalau aku sih di awal tuh dipatok dari sehari-hari, karena menurut aku kebutuhan yang paling besar yang nggak pernah tuh kita makan kan, apalagi yang asrama itu nggak boleh masak. Jadi kayaknya pengeluaran terbesar kita dimakan. Jadi kalau bisa makan, yang penting kita makan nasi, makan sayur ya. Jadi kayak yang penting nggak boleh ngelebihin budget sih gitu sih kalau misalkan dari aku. Tapi pernah nggak sih terkadang kayak pengen banget jajan, terus ya mikir ini budget tinggal dikit lagi atau gimana gitu? Ya, pernah. Terus apakah tetap jajan atau ditahan? Nah itu kalau bisa ditahan. Oh iya, aku juga tipsnya mungkin cara aku minta kirimin jajan gitu sih, minta dikirim jajan sama orang tua yang dari Cirebon gitu. Dan itu kan daripada kita jajan di bara yang paling murah kayaknya 5.000 ya. Terus kayak dikali berapa gitu kan. Nah aku prefer kayak cemilan-cemilan, karena kan kita mahasiswa kayak butuh cemilan kan kalau malam gitu. Dan aku prefer ke situ, dan dibilang kalau orang nggak ngirim itu kayak sedus, dan bisa 2 bulan sih gitu. Bisa jadi kayak kalau bisa aku makan pokok aja gitu sisanya. Gitu sih. Oke, selanjutnya apa pesan yang kamu bagikan untuk mahasiswa lain yang juga penerima KIP kuliah, terutama untuk mereka yang mungkin merasa kesulitan atau terbebani dengan tantangan kuliah dan tanggung jawab beasiswa ini? Oke, buat teman-teman KIP ya. Pokoknya kalian tetap semangat terus. Aku appreciate banget sih teman-teman KIP itu, menurut aku keren-keren banget. Mereka juga udah kayak aktif-aktif di luar dan gak cuma belajar aja. Jadi menurut aku dengan menjadi mahasiswa KIP itu bukan hanya sebagai tanggung jawab semata, bukan sebagai tanggung jawab semata, tapi sebagai amanah juga. Jadi emang aku ngeliat teman-teman aku yang KIP itu mereka nggak minder, insya Allah mereka nggak bakal minder, dan mereka terus aktif gitu. Dan yang penting semangat terus, walaupun emang kuliah berat ya, apalagi kita ngelihat orang-orang gimana ya, sekarang tambah media sosial makin ngelihat orang lain gimana, tapi tetap aja kita harus fokus ke diri sendiri, karena di end of the day kita bakalan berdiri di kaki sendiri gitu. Karena nanti aku juga udah pernah ngerasain dunia kerja gitu kan, jadi kayak emang ujung-ujungnya kita tuh ntar tuh bakalan ya udah sendiri gitu. Jadi kayak mungkin dari kuliah ini diasah terus sih, kayak soft skillnya, terus harus di planning juga. Kira-kira aku juga sama sih masih belajar kayak bakal mau kemana nih habis lulus gitu kan. Jadi mungkin bisa direncanain, karena menurut aku kayak nggak kerasa deh kuliah. Sekarang aja kita udah mau setahun ya. Iya. Baru kemarin aspek PKM gitu. Jadi kayak nggak kerasa, pokoknya dimaksimalin, dinikmatin aja prosesnya gitu sih kalau dari aku. Oke. Boleh dong untuk yang terakhir, pesan untuk siswa yang punya kesempatan yang sama tapi ada di posisi yang waktu itu kamu gap year ya? Iya, gap year gitu. Soalnya temen aku sendiri juga pasti merasakan kayak patah semangat gitu, terus hilang arah, kayak seolah-olah ini PTN kayak hidup satu-satunya buat dia. Tapi ketika nggak keterima SNBT atau jalur apapun, dia masih
Sedihnya tuh berlarut-larut gitu sampai sekarang. Gimana Oke. pesan-pesannya buat Mungkin teman-teman aku kita? bisa cerita dikit lagi ya, kayak background aku waktu lulus SMA mungkin ya, Boleh. kayak throwback lagi. Boleh. Kayak aku itu lulus SMA kan 2022 kan, dan di situ posisinya aku gagal di semua jalur masuk. Dan aku tuh ngerasa kalau di rumah aja tuh ngerasa nggak enak orang tua aku sendiri, dan posisinya itu emang sisa ibu aku sisa ayahku aja yang kerja. Jadi ibu aku bener-bener dia waktu itu sempat sakit pas aku kelas 12, jadi dia udah nggak ada penghasilan lagi. Dan sampai akhirnya pas aku tuh mikir orang tua aku pasti nggak punya tabungan buat aku kuliah. Jadi mau gak mau aku ngambil gap year. Gap year itu aku tadinya nggak niat sambil kerja sih, tapi emang ngeliat ada kesempatan. Aku waktu itu pernah kerjaan pertama tuh nyoba jadi waiters waktu itu Iya. sebulan tuh gak diizinin, terus jadi marketing. Nah di situ aku mikir, menurut aku kalau teman-teman di posisi yang sama emang ada kendala ekonomi, gap year sambil kerja tuh bisa jadi pilihan teman-teman sih. Karena menurut aku itu tuh kita bisa, yang pertama kita bisa tahu dunia kerja, terus yang kedua kita bisa nabung juga teman-teman, karena kan biaya SNBT itu nggak mahal ya. Dan aku juga waktu itu harus keluar kota, harus nabung, makanya pas kerja tuh kalau bisa nabung buat nanti tes tahun depan. Nah itu tuh, dan jangan sampai kalian coba jalur mandiri yang nggak ada KIP, jangan coba-cobalah, jangan yang penting keterima. Karena pengalaman temen aku juga ada yang dia maksain sampai orang tuanya kayak berkorban banget gitu. Jadi kayak lihat dulu kondisi kita gimana, jangan terlalu kemakan gengsi lah istilahnya. Tujuan kita apa di akhir gitu. Kalau bisa kita gap year, oh kita mau PTN ya berarti kita fokusin ke belajarnya, walaupun kita kerja juga gitu. Jadi pengalaman gap year tahun kedua tuh aku bener-bener pindah kerja, karena waktu itu kerjaan pertama aku lumayan berat. Jadi karena aku gagal lagi ke waktu itu, so aku pindah kerja yang lebih santai. Dan alhamdulillahnya aku bisa fokus ke belajarnya juga. Dan itu aku tiap tahun nabung, tes uang sendiri alhamdulillah. Dan emang harus gitu sih guys perjuangannya. Karena kita nggak sama ya, maksudnya kayak ekonomi kita nggak sama kayak orang-orang. Jadi kayak gitu sih tips-tipsnya kalau dari aku sendiri gitu. Harus tahu kondisi kita, jangan memaksakan keadaan, dan fokus tujuan akhir kita apa gitu sih kalau dari aku. Waktu itu manajemen buat belajarnya itu gimana ya? Kan sambil kerja. Kalau manajemen belajarnya ya, nah itu sih menurut aku kalau memilih kerja pas gap year itu jangan yang berat-berat banget. Walaupun emang kita tergiur gaji gitu kan, tapi tetap aja tujuan akhir kita apa? Karena aku juga nyesek waktu itu. Walaupun emang dari segi gaji kayak lumayan lah untuk lulusan SMA, tapi pas aku pengumuman SNBT aku gagal itu aku nyesek banget. Udah aku marah-marah ke orang tua sih, sahabat, marah-marah ke orang tua, nyalain keadaan. Tapi di situ aku langsung mikir, oh masih ada kesempatan sekali lagi nih. Aku langsung pindah kerja yang emang kerjaannya santai, waktu itu cuma jadi admin. Pas marketing itu aku kerjanya keliling-keliling kampung tuh, naik motor gitu. Terus kalau pas capek. Pas jadi admin itu aku kayak di kantor, dan alhamdulillah nggak ditarget juga kerjaannya. Jadi pas malam tuh aku merasa nggak capek, makanya aku bisa belajar dikit-dikit. Kalau pas jadi marketing itu aku bener-bener fokusnya ke target, jadi belajarnya nggak terlalu sefokus itu. Makanya kalau mau GP sambil kerja, pilihlah kerjaan yang nggak terlalu berat gitu. Iya. Nah gitu teman-teman tipsnya untuk seputar gap year. Nah pesan juga buat teman-teman di kuliah yang se-Indonesia gitu, yang ada di Indonesia. Se-Indonesia ya, oke. Mungkin kayak kalau dari aku sendiri, kemarin aku juga sempat ikut yang delegasi itu. Menurut aku keren-keren banget sih. Kayak yang apa ya, mungkin kayak tips juga buat adik-adik di luar sana yang emang keterbatasan ekonomi juga, yang mungkin ya kayak kalian gak apa-apa ngincer ke jurusan-jurusan yang top-top gitu, kayak kedokteran, kayak apa ya, yang bener-bener pokoknya kan dulu kan kayak kedokteran mah mahal, kita nggak bisa gitu. Dan kemarin ada juga buktinya mahasiswa UI itu dia lolos kedokteran dan KIP-nya juga, dan dia emang daerahnya dekat rumah aku juga lagi, daerah sekolahnya gitu. Jadi emang apa ya, buat mahasiswa KIP di luar sana gitu yang dari univ lain, mungkin tetap semangat, pokoknya tetap semangat, dan jangan lupa tanggung jawab kita. Jadi setelah lulus kita tuh harapannya nggak cuma lulus aja, karena kita emang dari segi biaya dibiayain, UKT gratis. Jadi kayak harapannya kita tuh bisa mengabdi istilahnya di karir-karir kita. Mau kita jadi nanti jadi pengusaha, mau kita jadi kedepannya jadi
kerja di korporat atau mau jadi pembisnis lah gitu. Pokoknya yang penting kita istilahnya berdampak lah teman-teman. Fokus ke tujuan akhir kita, jangan sampai kita pasti banyak juga jadi sarjana pertama di keluarganya gitu ya. Itu keren banget dan tetap semangat, pasti berat sih. Pasti berat ke depannya. Apalagi kita yang KIP yang benar-benar mungkin dari keterbatasan ekonomi juga, tapi menurut aku yakin sih karena banyak juga lihat contoh-contoh kakak-kakak yang sukses gitu loh. Jadi aku kadang kalau lagi capek gitu ngelihat kakak-kakak yang KIP juga yang dia bisa mencapai impian dia, jadi kayak termotivasi lagi gitu. Jadi kalau misalkan kalian lagi capek, gak apa-apa istirahat dulu tapi tetap on track lagi gitu besoknya gitu sih kalau dari Jadi aku. selalu dipaksain gitu ya. Betul. Tapi menurut kamu kita tuh punya role model tuh perlu nggak sih? Perlu banget menurut aku role model itu perlu banget. Nah, karena ketika kita kuliah tuh kita tuh sebenarnya banyak banget kesempatan kan. Nah kadang kita kalau nggak punya role model yang kita jadiin acuan, kita jadi kayak lost gitu. Jadi kita ikut sana sini tapi kita nggak tahu sebenarnya tujuan akhirnya apa gitu sih. Jadi kayak lebih ke tujuan akhirnya mau apa, dan role model itu yang sekiranya bisa jadi contoh tujuan akhir kita. Jadi kita tuh biar lebih semangat gitu mencapainya gitu sih kalau dari aku. Oke teman-teman, insightful banget kan, berdaging gitu. Oke Salsa, aku nih kadang kalau buka TikTok sering lihat kamu nih di FYP kayak kamu bikin konten tentang asrama lah, terus tentang seputar fakultas FEM dan KIPKA ya. Yep. Terus ya vlog-vlog seru lainnya. Itu kamu emang dimotivasi dari kamu pengen konten atau gimana? Oke, jadi sebelumnya aku tuh emang dari dulu suka banget ngomong di depan kamera gitu orangnya dari waktu SMA sih. Kalau kalian bisa lihat aja aku ada video YouTube pertama aku itu aku review buku. Itu pada lomba dan itu aku sampai minjem HP ke temanku. Pokoknya kayak semau itu. Dan sebenarnya aku tuh udah mau banget mulai konten sejak awal maba. Tapi kembali lagi menurut aku perlu device yang proper. Makanya waktu itu aku nabung. Tapi aku sempet juga dihujat nih. Nah, jadi aku nabung dari semester. Karena aku ada sisa juga uang tabungan waktu kerja, ditambah uang KIP aku nabung dengan aku menginginkan uang makan gitu ya. Jadi aku nabung dikit-dikit sampai di awal semester 2 di Januari itu aku pertama kali beli iPhone waktu itu. Jangan dihujat nih. Nah, emang aku pernah dihujat kok. Oh iya? Pernah ada yang komen gitu kayak bukannya KIP kok beli iPhone sih gitu-gitu. Pasti banyak lah yang, dan menurut aku ada juga sih konten kreator yang ngebawa itu sih banyak kayak KIPKA tuh emang gak boleh punya iPhone gitu-gitu. Menurut aku kembali lagi ke apa tujuan kita beli barang itu gitu. Jadi menurut aku karena teman-teman aku juga banyak yang dia sebenarnya nabung, bukan emang pinjol ya. Menurut aku yang nggak boleh tuh pinjol guys. Anak-anak KIP pinjol untuk beli iPhone tuh nggak boleh. Kalau misalkan dari kita nabung gitu nggak apa-apa menurut aku, dan kembali lagi tanggung jawab kita. Itu karena menurut aku kembali lagi kita kan nggak semua uang itu dari kita sendiri kan, pasti ada tabung-tabungan dari uang KIP. Tapi menurut aku ketika kita beliin barang yang bermanfaat, dan masya Allah pas itu aku pertama kali konten naik tuh yang tentang asrama. Oh, itu awal mulanya. Jadi makanya aku terus tuh asrama sampai sering album live live juga. Iya, betul. Dan menurut aku itu jadi naikin personal branding juga. Dan alhamdulillahnya ketika kita bangun personal branding itu banyak kesempatan yang datang ke aku. Banyak ajakan kerjasama gitu. Iya, makanya menurut aku coba dulu aja teman-teman, start dulu, nggak apa-apa. Karena teman-teman aku juga sebenarnya banyak yang mereka tuh ada potensi, ada gitu. potensi, tapi Masuk mereka aku sih. belum start gitu. Start aja, nggak apa-apa. Kadang apa ya, niatnya itu buat ngeditnya, buat ngevideoinnya. Kadang kita kayak udah kehabisan energi dulu nih. Itu gimana sih, Sa? Oke, kalau aku sebenarnya ngedit tuh satset sih sebenarnya. Yang penting jadi, dan yang penting konsistensi. Apa ya? Jadi kayak aku kalau bisa tiap hari ngupload tuh konten di TikTok. Mau itu ramai, mau itu sepi, tapi emang bener-bener yang lagi happening gitu. Dan aku juga, menurut aku itu jadi buka kesempatan juga sih. Jadi kayak aku lebih dikenal, dan ya itu banyak kayak tawaran kerjasama, dan itu bisa nambah uang jajan aku juga kayak dikit-dikit gitu-gitu. Tapi emang bener-bener waktu kemarin aku beli HP itu bener-bener uang tabungan aku ludes gitu. Kayak aku start lagi, tapi masya Allah ketika aku emang niatkan untuk hal-hal baik lah insya Allah gitu buat
konten, dan itu benar-benar bisa nambah peluang juga. Jadi kayak teman-teman kalau yang emang anak-anak KIP nih, kalian start bikin konten, misalkan kalian introvert juga, menurut aku konten sekarang ada yang fit gitu, kata-kata juga banyak. Jadi kayak bangun sama branding kalian, at least minimal Instagram ada foto profilnya dulu. Betul. Iya, Siapa nih? Ya. Siapa nih yang nggak ada foto profilnya? Jadi kayak dimulai dari hal-hal kecil gitu. Dan menurut aku nggak apa-apa loh guys, kita ngupload keseharian kita di Instagram, kita ngapain aja itu benar-benar personal branding kita. Tapi emang jangan hal-hal yang bersifat pribadi lah, ada batasannya juga. Jadi kayak menurut aku apa ya, mau ngasih apa sih ke teman-teman kayak start personal branding dari sekarang, mulai dari kuliah sih, entah dari Instagram dulu boleh startnya, aku itu dari TikTok dulu. Jadi menurut aku karena di situ kita bisa apa ya, dikenal juga nanti dan nambah relasi juga, dan itu juga kayaknya bagus lah ya untuk kita sebagai mahasiswa. Jadi kayak harapannya nanti teman-teman bisa kita coba dulu aja gitu. Tentang kerjasama itu, apakah sekarang ada yang udah kamu terima gitu? Tawaran-tawaran kerjasama? Biasanya kalau kerjasama tuh endorse gitu-gitu. Gitu, pasti ya. Satu video gitu, lumayan lah ya. Nggak sih? Ya. Terus kemarin juga sempat talent kos-kosan. Oh iya, nah emang promosi ini tuh aku ya sempat. Yang startnya 1,3 juta ya? Iya, itu pada ngira aku bakal tinggal di situ. Enggak ya guys, aku jadi talent aja. Tapi di situ, dan yang ownernya juga tahu aku dari video di Alhur, tahu nggak video Alhur buka puasa? Oh iya. Nah dia tuh bilang tahu aku dari situ, jadi kayak ngontak aku, dan jadi gitu kesempatan juga buat kita gitu sih kalau misalkan dari aku sendiri gitu, lumayan gitu. Tapi emang nggak sebanyak itu lah ya, kayak nggak seterus-terusan, tapi kayak ada satu gitu, terus kayak jelang 2 bulan lagi satu gitu paling. Tapi emang harus konsisten sih. Aku lagi coba bangun followers dulu sih di TikToknya. Agak susah itu. Kadang walaupun belum postingan kan belum tentu orang-orang itu follow kita. Iya betul, followers. Jadi gimana cara kita ngelarin followers juga? Iya, live juga. Iya betul. Kamu mau coba konten atau malu-malu? Bukan malu sih, sebenarnya Lu cocok deh kayaknya. Aku udah mau mulai waktu pas awal OMB itu, udah sempet kayak bikin reels di Instagram, tapi besok-besok itu aku udah kayak down gitu semangatnya. Oh ya mungkin aku ada itu sih, gitu? pernah ikut personal branding itu waktu itu kayak sama kayak ya, dia juga content creator di Instagram anak SB 60. Nah katanya kalau kita mau start bikin konten tuh kita mulai dari 2 pilihan, kesukaan atau kesakitan. Jadi dari dua itu. Misalkan kalau aku sendiri kan sebenarnya dari kesukaan juga kesakitan juga ya kayaknya. Jadi kayak kesakitannya gimana? Kesakitannya kayak pengalaman yang emang kemarin story kita yang kemarin kita misalkan gap year 2 tahun itu kan kayak kesedihan yang dahulu kita bawa ke sekarang jadi pembelajaran, atau kita mulai dari kesukaan, misalkan kita sebagai mahasiswa nih jajan-jajan gitu juga kita kontenin aja gitu. Dan emang menurut aku kalau misalkan kamu pede, yang penting pede dulu sih, pede dan coba dulu gitu. Tapi kadang emang device tuh jadi halangan ya. Iya, jujur. Itu yang membuat aku juga kadang pikir 2 kali gitu. Terus bisa, apalagi sebenarnya kita ya guys ya, kayak kebutuhan banyak tapi yang pemasukan lebih sedikit. Iya, benar. Jadi kayak buat beli device juga masih butuh waktu panjang buat, kalau misalnya awalnya kayak kamu sebagai pekerja sebelumnya mungkin bisa ya, tapi kalau kita yang benar-benar dari awal pelajar punya tabungan aja belum gitu, masih mengandalkan uang kita dan uang dari orang tua. Iya, nggak apa-apa sih. Nanti bisa di tahun pas departemen juga kan. Apalagi kamu kautan kan. Itu brandingannya bagus loh. Sorry. Itu brandingannya bagus gitu loh. Aku kayak di jurusan-jurusan yang menurut aku apa ya, kayak itu menurut aku brandingannya bagus nanti. Bisa jadi kayak informasi tentang jurusan kamu. Flora yang ada di hutan itu. Iya, yang penting videoin aja keseharian kita gitu. Ya, bismillah ya bisa. Oke, closing statement dong Sal, buat teman-teman juga. Buat teman-teman semua ya. Closing statement statement sebelum kita menutup perjumpaan podcast kita kali ini. Siap.
closing statement dari aku buat teman-teman semua di luar sana, khususnya yang anak-anak KIP, mungkin aku dari yang adik-adik dulu nih yang mereka niat mau kuliah tapi terhalang kendala biaya. Menurut aku kalian cari tahu aja, ada KIP juga. Jadi menurut aku cari tahu lebih banyak dan ambil kesempatan itu. Dan menurut aku kalian harus kalau bisa perjuangin bangku kuliah teman-teman, karena di kuliah itu bakal mendapat kesempatan dan kita gak bakal ngerasain kalau kita nggak kuliah gitu. Menurut aku dicoba dulu tes-tesnya, diusahain, dimaksimalin dan semangat terus belajarnya. Nah buat teman-teman yang IPB, khususnya teman-teman aku sendiri yang KIP, tetap semangat, jangan dijadiin beban walaupun kita ada target-target daful ya, nggak apa-apa. Itu sebuah apa ya, menurut aku sebuah tantangan dan menurut aku lumayan menurut aku keren gitu loh, karena kita tuh di satu semester itu kita tahu gitu kita ngapain aja dan itu bisa jadi evaluasi. Dan itu kan kayaknya di IPB aja deh yang kayak gitu. Betul. Dan ada daful, kita kayak ngapain aja nih di tiap semester. Nah itu bisa jadi motivasi kita untuk next semesternya. Dan nampilin IPK juga, tapi teman-teman jangan terlalu dibebani, enjoy aja, tetap on track. Dan ingat kita itu kuliah tidak hanya untuk kewajiban, tapi kita tuh punya amanah, punya tanggung jawab yang perlu kita laksanakan. Karena kita tuh udah diberi amanah, kuliah kita gratis, kita dapat living cost. Nah kita sebagai orang yang menerima manfaat tersebut, kita setidaknya harus lebih baik istilahnya daripada teman-teman yang tidak mendapatkan itu. Kita aktif di luar kelas, aktif di dalam kelasnya juga, dan maksimalkan semua potensi kita gitu. Karena yang terpenting jangan banding-bandingin dengan orang lain, karena kita beda-beda path-nya, startnya juga beda-beda. Aku juga startnya juga beda kan. Jadi kayak mungkin menurut aku kalian semua tetap semangat terus dan jangan jadikan beban gitu sih. Dan jangan lupa bersyukur. Oke. Terima kasih ya Salsa. Iya, sama-sama. Udah apa ya, ngasih waktunya itu untuk eksternal berbincang ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mendengarkan podcast perdana eksternal berbincang Galaxy 2025. Jangan lupa untuk stay tune di episode-episode selanjutnya karena akan ada banyak cerita menarik dan inspiratif lainnya. Sampai jumpa dan salam semangat dari kami. Eksternal 2025, jalin koneksi, bangun relasi, gaspol tanpa henti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.